memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM hingga 6 September 2021 untuk Pulau Jawa Bali. Pemerintah juga mengumumkan wilayah PPKM level 3 bertambah dengan masuknya Malang Raya dan Solo Raya. Bahkan Semarang Raya telah masuk ke PPKM level 2. Sejumlah kebijakan juga kembali dilonggarkan, di antaranya adalah pemberlakuan sekolah tatap muka. Turunnya PPKM menjadi level 3 dan 2 didasari oleh terus menurunnya angka harian COVID-19 dari hari ke hari. Yang menarik, meski PPKM dilanjutkan, aktivitas masyarakat kini bak kembali di masa sebelum pandemi. Sejumlah video viral yang memperlihatkan kerumunan massa, mulai dari perayaan adat istiadat hingga menggelar pesta menjadi pemandangan miris. Bahkan kini kawasan Puncak Bogor kembali macet dipenuhi kendaraan dari arah Jakarta. Lantas benarkah sejumlah daerah di Indonesia kini telah aman? Mungkinkah setelah melandainya pertambahan kasus COVID-19, COVID di Indonesia akan kembali alami lonjakan? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Ya, kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Pak Sony Hari B. Harmadi, dan juga epidemiolog Griffith University, Australia. Ada Pak Diki Budiman. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga untuk seluruh warga Indonesia. Nah, saya mau ke Pak Sony dulu. Pak Sony, ini kan beberapa hari sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM, tadi juga sudah diputarkan oleh tim Apa Kabar Indonesia Pagi, ada sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Bahkan kalau kita melihat situasi dari Bogor menuju ke wilayah Jakarta cukup macet sekali. Tapi kemudian beberapa hari pasca itu Presiden mengumumkan perpanjangan PPKM dengan pelonggaran tertentu. Seperti apa pertimbangannya Pak Sony? Sebetulnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini kan sudah dibuat berlevel ya, dari level 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian pembatasan aktivitasnya tergantung pada level tadi. Pada level 4 tentu jauh lebih ketat dibanding level 3, level 3 lebih ketat dibanding level 2, level 2 lebih ketat dibanding level 1, dan seterusnya. Nah, makanya yang kita lihat adalah satu daerah itu berada pada level berapa. Kinerja penurunan level dari 4 ke 3 yang berarti lebih baik dari 3 ke 2 dan seterusnya, itu sangat tergantung pada laju penularan kasus, respon ya, kapasitas respon dalam menurunkan laju penularan tadi, lalu kemudian yang ketiga kondisi sosial ekonomi. Nah, kalau misalkan laju penularan kasusnya bisa ditekan, terus kemudian testing, tracing, bed occupancy rate-nya juga membaik, maka wilayah tersebut dapat turun levelnya dari 4 ke 3, 3 ke 2, dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, status level wilayah tuh bisa naik, bisa turun. Ya, bisa naik atau turun tergantung pada tingkat mobilitas,
tergantung pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau mobilitasnya meningkat, kepatuhan protokol kesehatannya turun, jelas ini akan berdampak terhadap peningkatan laju penularan kasus, dan nanti akhirnya pembatasannya menjadi lebih ketat lagi. Jadi sebetulnya masyarakat juga dukungannya sangat penting, karena bagaimanapun juga leveling di setiap wilayah itu sangat tergantung pada capaian-capaian kinerja tadi. Oke, Pak Sony. Kalau tadi Pak Sony mengatakan bahwa memang untuk leveling dari PPKM ini kan tergantung atau pertimbangannya adalah mengenai ekonomi dan lain sebagainya. Tapi di tengah pertimbangan itu, bagaimana kemudian kesiapan masyarakat kita, masyarakat Indonesia dalam penerapan PPKM leveling ini, Pak Sony? Ya, jadi sebetulnya masyarakat sudah sangat membaik ya. Kemarin kami terus-menerus mengamati, memantau, memonitor kondisi kepatuhan protokol kesehatan masyarakat ini membaik terus. Ya, bahkan mobilitas masyarakat sebetulnya masih di bawah normal sekarang, walaupun terjadi peningkatan. Artinya masyarakat juga masih membatasi mobilitasnya, lalu kemudian masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kita sembari mendorong peningkatan vaksinasi, masyarakat ini benar-benar harus patuh protokol kesehatan. Jadi kita sudah berada di level yang tinggi sekarang untuk kepatuhan protokol kesehatan, dan menjaganya jangan sampai anjlok lagi. Karena pengalaman kita kemarin, ya, peningkatan kasus ya karena peningkatan mobilitas dan turunnya kepatuhan protokol kesehatan. Jadi dukungan paling utama dari masyarakat itu. Lalu kemudian mendukung testing ya, karena kapasitas respon itu ada 3 yang menjadi indikator, yaitu testing, tracing, dan treatment. Nah, untuk testing ini kan juga pokoknya masyarakat yang memiliki gejala, lalu kemudian testing secara epidemiologi kan berarti mereka yang pernah kontak erat, dan seterusnya ini ditingkatkan, tracing juga ditingkatkan untuk kasus terkonfirmasi positif. Jadi dukungan masyarakat, mereka mendukung testing, mendukung tracing, lalu kemudian mendukung kepatuhan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas. Itulah peran-peran masyarakat yang sangat penting di dalam memperbaiki kinerja kita untuk penanganan pandemi ini. Oke. Saya geser ke Pak Diki. Pak Diki, saya ingin Pak Diki menanggapi perpanjangan PPKM sampai tanggal 6 September lagi, terutama dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan oleh Pak Sony pada aspek kepatuhan masyarakat. Katanya kita sudah bagus, kemudian bagaimana kalau pandangan Anda mengenai 3T-nya? Ya, tentu kalau bicara 3T, ya harus kita akui, kita bahkan dibanding negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, kita masih belum memadai. Bahkan untuk, sebagai contoh, untuk standar yang ditetapkan WHO, 1 tes orang ya per 1000 per minggu itu masih di bawah 1 atau di 0,5 kadang-kadang atau 0,4. Nah, ini artinya masih belum tercapai. Nah, ini adalah indikator yang serius ya, bahwa di luar bahwa ada berita baik, penurunan ini, tapi di tengah 3T yang belum tercapai baik, ini ada tanda bahwa kita harus agak hati-hati ya mencermati ini. Bahkan kita harus juga melihat India, sekarang Amerika ya, itu terancam gelombang ketiga ya dari varian baru Delta ini. Bahkan saat ini sedang dideteksi ada beberapa varian yang kemungkinan akan muncul berbahaya. Jadi bahwa pemerintah sudah menerapkan PPKM berlevel ini sudah tepat. Tapi tampaknya masyarakat dan kabupaten kota nih, mumpung ada Pak Sony, tampaknya ini belum mendapat pemahaman yang benar ya atau tepat bahwa begini, bahwa selama masa pandemi ini PPKM-nya, leveling PPKM ini akan berlangsung. Karena tujuannya adalah menyelamatkan atau meminimalisir terjadinya kasus infeksi dan kematian. Dan itu maksudnya untuk melindungi masyarakat. Bahkan pada level nanti yang terkendali, PPKM level 1 itu yang dijaga terus gitu. Itu, dan semua negara yang di dunia ini melakukan itu, namanya saja yang berbeda-beda. Dan di pandemi sebelumnya juga seperti itu. Sampai nanti dicabut status pandeminya gitu. Nah, itu betul yang disampaikan Pak Sony. Nah, nanti levelnya bisa naik atau turun. Nah, yang paling menentukan selain bahwa masyarakat harus berkontribusi adalah juga kabupaten kota ini menerapkan yang strategi 3T-nya, sehingga test positivity rate-nya
bisa seperti misalnya Jakarta sekarang yang sudah di 5%, tapi itu pun Jakarta kan belum stabil. Nah, yang disebut terkendali nanti ada kriterianya, antara lain kalau tes positivity rate-nya sudah di bawah 5%, tapi ya bukan naik turun, tapi stabil terus selama berminggu-minggu seperti itu. Itu yang harus dicapai. Nah, PR-nya adalah bahwa masih terlihat banyak kabupaten kota yang merasa bahwa menemukan kasus ini masih menjadi seperti one prestasi. Nah, ini yang harus dirubah, karena sekali lagi kita harus temukan supaya tidak ada peluang terjadinya varian-varian baru bersirkulasi atau bahkan timbul atau ancaman gelombang ketiga yang memang ini saya harus sampaikan. Kita kalau pelonggaran ini tidak terkendali, masyarakat tidak menyadari pentingnya peran mereka untuk turut ya dalam mencegah leveling ini naik lagi ke level 4, ya kita bisa mengalami perburukan. Bahkan hitungan atau pemodelan secara kasar ya di akhir September atau Oktober bisa seperti itu kalau kita tidak mitigasi. Dan sekali lagi kata kuncinya adalah 3T kita masih jadi PR, Mas Bayu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi Pak Diki dan juga Pak Sony, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.